semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 20 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Dia dan kamu ya. Dia dan kamu. 3 kartu pertama ini akan aku bacakan untuk kamu. 3 kartu kedua itu untuk si dia. Tapi ya bisa vice versa. Ternyata energi dia ya ternyata di kartu 3 kartu pertama dan kamu yang kartu kedua. Ya jadi bisa vice versa ya. Situasikan aja lah dengan kondisi kalian ya. Karena ini kan general reading. Aku tidak tahu siapa kalian gitu. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian ya, maka ini ya udah energi kalian berdua. Tinggal kalian aja yang menyesuaikan yang mana energi kalian. Sekarang ini aku melihat kamu dengan dia itu kayaknya udah pisah ya, udah nggak bersama kembali, nggak bersama lagi. Dan saat ini tuh kamu lebih memilih untuk melihat apa sih yang terbaik untukmu ya daripada kamu memaksakan segala hal gitu. Jadi sekarang tuh kamu tuh benar-benar yang menahan apa harapan-harapan kamu ya. Karena di sini kamu benar-benar yang lebih memprioritaskan apa sih yang lebih kamu utamakan ya. Karena di sini aku menunjukkan karena di sini aku lihat memang antara kamu dengan dia itu benar-benar punya hubungan yang tidak memuaskan satu sama lain. Ya, jadi kalian udah sama-sama mengambil langkah mundur untuk saling menjauh ya, saling udah berpisah gitu. Dan di sini kalian memang menunda apapun keputusan yang pernah kalian buat ya dengan si dia. Dan di sini kamu sedang menggantinya dengan waktu luang untuk dirimu sendiri dan merenung ya, mengevaluasi, menganalisa semuanya. Apa sih yang dulu kamu pinginkan, yang kamu inginkan dulu itu seperti apa, dan ternyata nggak bisa gitu ya. Jadi sekarang apa nih yang bisa kamu lakukan, ya udah itu aja yang kamu lakukan gitu ya. Saat ini benar-benar yang tidak memaksakan harapan untuk terjadi ya. Harapan apapun yang ada di kamu tapi itu tidak bisa terjadi, ya udah kamu nggak memaksakan itu. Yang penting sekarang kamu melakukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, ya udah gitu. Ya, dan kamu juga aku rasa di sini nggak ngerasa terburu-buru juga untuk apa menjalin suatu hubungan atau ya atau apalah gitu ya. Mau punya komitmen enggak. Kamu lebih lebih memilih untuk ya nyantai aja dengan hidupku, apa yang aku pengenin ya kamu lakukan kayak gitu. Ya, benar-benar yang free dengan diri sendiri. Karena aku melihat juga perspektif kamu kalau mau menjalin suatu hubungan atau mungkin tentang yang namanya sebuah keluarga gitu ya. Itu kamu pengennya punya pasangan yang stabil secara keuangan, secara ego, secara kedewasaan kamu pengennya itu stabil. Terus punya pasangan itu yang mapan ya, punya pasangan tuh yang bisa seimbang, bisa menyesuaikan ya. Apa kekuranganmu bisa dia tutupi, apa kekurangan dia bisa kamu tutupi gitu ya. Jadi saling melengkapi. Kamu itu pengennya punya pasangan yang seperti itu, gitu ya. Intinya pengen punya hubungan tuh yang akur, yang kuat kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu melihat hubungan kamu dengan dia yang kayak gini, penuh dengan apa?
harapan yang pupus gitu, ya ngapain gitu ya, ngapain kalian pertahankan. Kalau aku ngeliatnya sih seperti itu, kamu itu punya perspektif sendiri lah ya, tentang rumah tangga ataupun tentang pasangan gitu. Ya pengennya itu yang nggak mau mempersulit hidupmu, yang ya nggak mau mempersulit hidupmu, yang nggak usah berbelit-belit gitu ya. Kamu pengennya yang lancar-lancar aja gitu, yang bagus-bagus aja gitu. Kalau punya pasangan atau ya yang mikir tentang apa, pemikiranmu tentang rumah tangga kayak gitu. Bahkan aku ngelihat di sini kamu ternyata yang diputusin sama si dia ya. Jadi mantan kamu ini mengakhiri hubungan tanpa memberikan penjelasan, tanpa memberikan kamu untuk berpikir, untuk menerima kayak gitu ya. Tahu-tahu ya udah kita putus, abis itu dia pergi menghilang begitu saja. Dan aku melihat juga kamu di sini yang lebih berjuang, kamu yang lebih banyak usahanya untuk mempertahankan hubungan kamu dengan si dia. Tapi selalu menunjukkan apa, jalan buntu ya. Pasti ada aja yang hubungan ini tuh nggak berkembang. Hubungan ini stuck, hubungan ini nggak ada kemajuannya ya. Ya gini-gini aja, bahkan mungkin malah merosot, malah menurun, malah nggak jelas, makin nggak jelas kayak gitu. Jadi aku lihat memang dari si dianya saat menjalin hubungan dengan kamu kemarin tuh nggak melakukan upaya, nggak melakukan effort untuk mempertahankan hubungan. Bahkan jangankan mempertahankan, hadir di hubungan pun tidak gitu ya. Ya mungkin komunikasi memang udah nggak ada. Komunikasi sulit ya, komunikasi sulit. Jadi ya semuanya jadi melayang, nggak bisa terkendali gitu ya. Dan apa ya, ya udah hubungan kalian tuh benar-benar prospek percintaannya itu udah hilang begitu saja ya, tanpa kalian bisa genggam erat, tanpa kalian berusaha tapi nggak dapat hasil lah, intinya seperti itu ya. Benar-benar yang menemukan jalan buntu, kalian terlalu banyak upaya tapi nggak ada hasil. Dan uh, setelah kalian berpisah, ternyata kalian sadar, oke, punya hubungan itu ternyata memang bukan hanya seorang aja yang berusaha, nggak cuma seorang aja yang harusnya berjuang. Kamu kamu sampai merasa bodoh bodoh banget sih aku ya berjuang pada orang yang tidak mau diperjuangkan, bahkan orang itu pun tidak mau memperjuangkan aku. Itulah yang kamu pikirkan. Dan sekarang tuh ya udah kamu lebih memilih, udah deh, aku udah cukup trauma, aku udah cukup sakit hati, udah cukup capek. Jadi sekarang tuh kamu lebih memilih untuk hmm, ya membuka diri untuk orang-orang baru, membuka diri untuk bersosialisasi ya. Entah di sini kamu siap untuk menjalin suatu hubungan ataupun tidak, tapi intinya kamu kayak pengen freedom aja gitu ya. Bersosialisasi aja dengan masyarakat kayak gitu ya, berbaur gitu. Kamu nggak memfokuskan aja, nggak hanya memfokuskan tentang cinta-cintaan lagi sekarang. Kayak cinta-cintaan itu mungkin nanti ya, beberapa bulan lagi mungkin gitu ya. Intinya kamu tuh untuk sekarang itu lagi nggak memfokuskan pada hal cinta-cintaan, sekarang lebih memilih untuk udah berbaur dan bersosialisasi aja dengan orang-orang ramai gitu ya. Dan ya udah kamu benar-benar yang mencoba melatih mentalmu untuk tidak takut uh, berada di apa namanya, berada di tempat-tempat ramai, dan nggak takut untuk berusaha melakukan apapun gitu ya. Kalau misalkan kamu di sini sedang mencoba buat usaha baru, ya sedang kamu lakukan gitu. Kamu akan melatih mental, melatih adrenalin kamu ya, membuat adrenalinmu keluar aja sekarang tuh. Kamu udah nggak mau hanya fokus pada percintaan. Aku lihat dari sisimu seperti itu. Oke, kemudian ada The Emperor untuk dia. Saat ini dia juga nggak memfokuskan tentang cinta-cintaan ya. Karena dia berpikir kalau mau punya hubungan percintaan tuh memang nggak pakai emosi,
nggak pakai amarah, nggak pakai ngotot ya. Jadi benar-benar dengan kepala dingin, benar-benar teratur ya. Nggak oke boleh pakai ambisi tapi bukan yang posesif kayak gitu. Intinya nggak ada apa ya tekanan dari sebelah pihak aja gitu ya. Nggak ada intinya nggak ada tekanan dari sebelah pihak ya. Jadi benar-benar yang teratur, harmonis, romantis kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia nggak terlalu banyak untuk memutuskan mau menjalin hubungan ya, karena dia memang lebih memilih untuk kerja kerja dan kerja gitu sih. Ya, karena di sini mungkin saat menjalin hubungan sama kamu itu penuh dengan emosi ya, emosian aja. Entah dari kamunya, entah dari dianya, tapi ada aja yang dibahas masalah terus kemudian emosian kayak gitu. Jadi dia berpikir, oke, sekarang tuh mikir kalau mau punya hubungan nggak usah yang ribet ya. Jadi sebenarnya 11-12 sama kamu ya, yang nggak mau ribet, nggak mau penuh dengan amarah, nggak mau penuh dengan keemosian gitu. Jadi benar-benar yang punya hubungan itu sesuai dengan logika aja deh gitu ya. Semua berpikir secara akal sehat. Kalau memang mau punya hubungan pasti butuh modal juga. Gimana untuk cari modal ya butuh kerja. Ya, jadi harus ada pasangan yang mengerti bahwa dia ada waktunya untuk dia kerja, ada waktunya untuk kamu, ada waktunya untuk me time kayak gitu. Intinya orang ini tuh orang yang berpikir secara logika ya. Mau punya hubungan juga mikirnya secara logika aja deh, nggak usah pakai perasaan-perasaan yang terlalu lebay, terlalu apa ya, maunya dimanja-manja, dia nggak kayak gitu. Dia melihat dari realitanya aja, gitu, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan logika. Gitu. Kalau kamu nggak bisa berpikir hubungan itu harus sesuai dengan logika, ya sulit kata dia gitu ya, sulit untuk dia imbangi. Karena dia di sini aku lihat ya kayak emperor ya, banyak sekali urusan selain cinta-cintaan yang harus dia urus gitu ya. Ya terutama dari si pekerjaan gitu kan, dari keuangan dia mungkin lagi nggak baik. Jadi dia itu sebenarnya penuh dengan masalah, penuh dengan beban. Jadi jangan pakai drama-dramaan kalau mau cinta-cintaan sama dia. Itu sih, dia lebih memilih lebih selektif sekarang nyari pasangan tuh yang nggak mau mendrama. Ya, karena itu tadi ya, dia kalau kemarin jalin hubungan sama kamu tuh ya penuh dengan perselisihan, bahkan hal-hal kecil aja bisa jadi besar kalau sama kamu tuh. Ada aja yang kamu permasalahin hal-hal kecil dan tiba-tiba jadi besar kayak gitu. Padahal ya mungkin cuman sekedar apa? Hmm, sekedar balas chat gitu ya. Kok lama banget bisa berhari-hari dia nggak balas chat tuh kamu permasalahkan kayak gitu. Padahal di sini dia kerja gitu. Ya sebenarnya sih wajar sih kalau misalkan kamu ngechat dia sampai berhari-hari nggak dibalas ya kamunya pasti curiga. Itu intinya menurut dia hal-hal kecil aja bisa besar sama kamu kayak gitu dan sekarang tuh benar-benar dia yang apa ya? Hmm, benar-benar yang kayak sedang menutup, sedang tidak mau diganggu ya, diganggu kehidupan dia dengan cinta-cintaan. Tapi aku lihat memang orang ini tuh kalau mau cari pasangan tuh memang benar-benar selektif sih ya. Benar-benar yang orang yang bisa ngerti dia berpikir itu secara pakai akal sehat deh, nggak usah pakai ngedrama, pakai perasaan, pakai apa manja-manjaan gitu ya. Dia benar-benar kalau punya pasangan tuh pengennya yang ngerti dia, lihat secara real nyatanya itu seperti apa, benar-benar yang logika aja deh. Kita hidup juga butuh makan kayak gitu. Gimana cara ngedapetin makan ya cari uang. Cari uang itu gimana ya kerja gitu. Jadi benar-benar yang secara logika banget. Dan di sini juga dia pengen punya pasangan itu yang berintelektual, cerdas, ya pinter gitu. Makanya di sini ya benar ya pasangan itu cerminan ya cerminan diri. Jadi dia memang sifatnya
secara logika, jadi pengennya punya pasangan tuh yang cerdas juga, cerdas melihat situasi, ya cerdas. Oke, dan aku juga melihat di sini hmm, ada yang dia ini sebenarnya juga gelisah ya, gelisah, cemas gitu. Kayak dia ini punya apa ya, dinding batas ya, batas gitu ya, kayak kayak sulit untuk apa namanya, karena gini, dia ini kan orangnya secara logika ya, jadi sebenarnya dia itu kalau punya hubungan itu selalu merasa was-was, cemas, takut, gelisah gitu ya, karena dia itu udah sibuk, tapi sering kali dia ini kalau menemukan pasangan ya, terutama dari kamu ya, karena ini kan koneksi antara kamu dengan dia, sering gelisah sama kamu, sering cemas sama kamu ya itu tadi, karena kamu itu sering banget eh, mancing-mancing dia untuk berkonflik gitu. Jadi dia selalu waspada sama kamu itu. Dan mungkin kamu itu juga kalau ngajak 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 untuk ribut sama dia itu tiba-tiba gitu. Jadi dia itu sering was-was banget sama kamu. Itu sih ya. Ya mungkin memang dia ini suka sama kamu karena kamu memang orang yang cerdas, orang yang berintelektual gitu ya. Cuman ya memang mungkin kamu wanita ya. Karena di sini dia berpikir secara logik, berarti mungkin dia pria dan kamu wanita. Ya wajar sih kalau misalkan wanita itu ngedrama, terus ya eh, pengennya dimanja-manja ya. Ya itu memang hak lumrah seorang wanita gitu. Tapi dia merasa kamu itu nggak paham tentang kehidupan dia gitu. Jadinya saat kamu udah nggak ngertiin dia, dia jadinya ragu ya, ragu dengan kamu. Bahkan di sini eh, nggak cuma ragu dengan kamu, dia juga ragu tentang emosional kamu. Ya, dia takut eh, saat kalau misalkan dia beneran berkomitmen sama kamu, tapi emosi kamu juga belum bisa terkontrol, ya hubungan kalian akan terus-terusan bermasalah terus ya. Baru tahu-tahu dia baru pulang kerja, tahu-tahu kamu udah marah-marah, kan dia makin stres gitu. Jadi dia selalu was-was lah sama kamu tuh, karena emosi kamu itu sulit untuk dia tebak gitu. Tapi kenapa dia ini berpikir bahwa dia ini selalu was-was sama kamu dan kamu ini selalu mengajak dia ribut? Kenapa bisa dia berpikir kayak gitu? Karena di sini hubungan kalian ini ada masalah di komunikasi ya. Miskomunikasi. Entah memang kalian itu jarang banget berkomunikasi atau memang kalau ngomong tuh kadang punya dua persepsi gitu ya. Kamu persepsinya A, dia persepsinya B gitu. Jadi kadang kan suka miskomunikasi. Dan aku lihat di sini memang ada yang ya mungkin kamu itu orangnya impulsif ya, orangnya impulsif, tahu-tahu dadakan, makanya tiba-tiba eh, lagi anteng-anteng, lagi baik-baik aja, tahu-tahu kamu itu mempermasalahkan sesuatu kayak gitu. Nah, jadi di sini dia menganggap bahwa eh, hubungan ini tuh perlu banget diwaspadai sama dia. Jadi dia ngerasa nggak nyaman gitu, ngerasa nggak aman juga kan. Kalau misalkan kamu sewaktu-waktu selalu ngajak ribut dia, kayak gitu. Dan aku melihat di sini juga, ini juga ada pengaruh dari orang lain juga ya. Entah ini dari anggota keluarga ataupun teman yang mempengaruhi si dia, entah di orang ketiga dari kalian ini atau orang yang mempengaruhi dia ini ngejelek-jelekin kamu atau mungkin nggak suka sama hubungan kamu dengan dia di sini. Jadi makanya eh, dia ini ketika kamu ajak berkompromi, ajak ngobrol, dia tuh jadi nganggapnya bahwa kamu itu ngajak ribut
kayak gitu. Padahal kamu itu cuman pengen coba sih konfirmasi tentang ini. Aku mendengar misalkan gini, aku mendengar nih kayaknya kamu eh, jam sekian sampai jam sekian tuh kamu pergi ke kafe misalkan kayak gitu ya. Bukannya itu jam kamu kerja. Nah, itu seolah-olah kayak kamu itu mencurigai dia kayak gitu ya. Dan karena di awal juga mungkin orang-orang entah itu teman, entah itu keluarga, mungkin memang nggak suka sama hubungan kalian. Jadi ketika kamu nanya kayak gitu, dia langsung udah berperspektif, oh kamu nyurigain aku kayak gitu. Ya, jadi akhirnya berantem ya karena di sini miskomunikasi di antara kalian sangat kuat atau mungkin komunikasi kalian itu jarang sekali. Ya makanya ini terjadi di hubungan kalian. Oke, inilah koneksi antara kamu dengan dia sekarang. Aku lihat memang sudah berakhir dan di sini saat ini ya uh, dari sisi dianya perasaan dia dia masih 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 sering kepikiran kamu. Kepikirannya apa ya? Karena kamu itu suka ngajak dia ribut kayak gitu. Itulah pikiran dia terhadap kamu ya. Dan dari sisi kamu tuh kamu lebih memilih untuk freedom kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat, nothing. Ya. Sorry. Ini apa ini namanya? Aries, Aries ya, Aries. Oke. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.